warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvika Melia Tama Arianti dengan NIM 1710912220008. Saya salah satu mahasiswi dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari Perguruan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat, visi dan misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, visi dan misi Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, serta apa itu miracle. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi Perguruan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat. Visi Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Sedangkan misi dari Universitas Lambung Mangkurat adalah 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dalam perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, yang artinya tetap semangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat memiliki visi, yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Sedangkan misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menetapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Sedangkan misi Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang sedang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. 2.
menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, serta pemerintah. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah sarjana kesehatan masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis. Yang kedua, sarjana kesehatan masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan. Yang ketiga, sarjana kesehatan masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi atau communication skill. Yang keempat, sarjana kesehatan masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami budaya lokal. Yang kelima, sarjana kesehatan masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, sarjana kesehatan masyarakat diharapkan dapat memahami dasar-dasar dari ilmu kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, sarjana kesehatan masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana. Dan yang terakhir, sarjana kesehatan masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk memimpin dan berpikir secara sistem. Saya akan menjelaskan tentang pengertian miracle. 8 kompetensi sarjana masyarakat yang telah saya jelaskan tadi akan menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat dan memiliki profil yang diharapkan memiliki kualitas miracle. Miracle merupakan singkatan dari manager, inovator, researcher, apprenticer, komunitarian, leader, dan edukator. Yang berarti sarjana kesehatan masyarakat diharapkan mampu mengelola program kesehatan masyarakat, mampu melakukan pendekatan yang inovatif, memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan membuat keputusan, mampu profesional dalam pembelajaran hidup, mampu bekerja di tengah masyarakat, mampu mengambil keputusan untuk menemukan visi kesehatan masyarakat, serta sarjana kesehatan masyarakat diharapkan mampu mendidik semua orang untuk tetap hidup sehat. Selain visi dan misi, saya juga akan menjelaskan tentang tujuan dari Perguruan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, serta program studi kesehatan masyarakat. Yang pertama, tujuan Universitas Lambung Mangkurat. 1. Terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. 3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. 4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri
pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan tingkat internasional. Yang selanjutnya adalah tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. 1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. 2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah ada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan juga pertambangan. 4. Terwujudnya manajemen fakultas yang transparansi dan akuntabel. 5. Terjadinya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi dan misi fakultas. Yang selanjutnya adalah tujuan dari program studi kesehatan masyarakat. Tujuan dari program studi kesehatan masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan pendidikan. Tujuan umum program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoretik konseptual maupun metodologi yang dapat memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang informasi kesehatan, berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mengetahui cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk a. Melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional. B. Mampu bersikap proaktif, bersedia menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. C. Bersikap kritis dan terbuka terhadap cabang-cabang ilmu alam, sosial, budaya, dan ekonomi, serta teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. D. Memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan
dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan maupun sebagai profesi kesehatan masyarakat. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan dan menyelesaikan serta melakukan pembinaan kepada masyarakat. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan berpedoman dengan pendidikan sepanjang hayat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.